Clear ya. Suaraku juga Oke, jelas nggak? siap, siap. Jelas, jelas. Aman, aman. Oke, Oke. aman. Senang banget nih pertama kali kita bisa Instagram Live Iya, bareng. akhirnya. Iya, bareng nih. Dari kemarin-kemarin sebenarnya kita udah tunggu-tungguin sih kapan nih bareng Kevas, kapan bareng Kevas. Akhirnya kesampaian juga ya hari ini ya. Oke. Akhirnya Nah, kejadian juga. akhirnya. Iya bener-bener dan momentumnya nih bro pas banget nih bro pas ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin gitu ya ini menggemparkan market tentunya ini tujuannya kan untuk menyamai ya kenaikan yang ada di Amerika Serikat walaupun di Amerika Serikat naiknya 75 basis poin kita naikin 50 dianggap sudah cukup kuat ya untuk meredam kepanikan yang ada di pasar lah kurang lebih kayak gitu. Nah tapi kalau dari Bro Keva sendiri, gimana sih tanggapannya ini? Kita mulai dari kenaikan suku bunga dulu ya. Ini tanggapannya nih kenaikan Oke, suku bunga 50 basis poin. Apakah sudah sesuai ekspektasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah momentumnya udah tepat nih atau udah terlambat sebenarnya ini menaikkan suku bunganya nih? oke. Kalau pandanganku dulu ya tentang Bank Indonesia ini sebenarnya kalau aku lihat kayak cukup kreatif dalam memberikan solusi. Ya, dan kadang Mm-mm. solusinya ini tuh nggak terlalu banyak ketebak sama bahkan sama para analis gitulah. Masyarakat nggak ketebak, para analis aja nggak ketebak juga gitu. Kayak kalau bikin konsensus, kadang mayoritas nebaknya nggak naik, tiba-tiba waktu itu naik. Nah, Iya. waktu itu dia mikir naik, tiba-tiba nggak naik, tapi malah pakai cara bikin kebijakan yang kira wajib minimum dan segala macam. Jadi memang pemerintah ini dan Bank Indonesia itu kalau saya ngelihat agak sulit ditebak, tapi cara-caranya cukup jitu, gitu. Ya, karena kalau kita ngelihat dari rupiah, ya meskipun rupiah kita cenderung melemah, tapi itu masih oke banget, masih stabil lah, sekitar 15 ribuan. Nah, kalau dulu, atau bukan kalau dulu ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan mata uang lain deh, Euro USD, atau bahkan yang sekarang terkenal GBP USD yang lagi turun semua terhadap US dollar, Iya, rupiah betul kita betul. strong banget gitu. Jadi kondisi ekonomi kita masih oke, dan kenaikan suku bunga ini menurut saya BI yang paling tahu lah, udah pinter lah. Jadi saya sih nggak gimana-gimana dengan wah naik nih bakal hancur, bakal susah, nggak sih. Kayaknya kalau saya ngeliat sih mereka sangat sangat bijak dan sangat pintar untuk memainkan kebijakan ekonomi ini. So apresiasi lah buat Bank Indonesia. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini market responnya merah terus nih ya dari Jumat kemarin, Jumat, Senin, hari Ya ini juga merah-merah gitu ya. Di tanggal koreksi 22 dikit aja nggak nih, apa-apa tanggal lah. 22. Benar, koreksi dikit karena kalau kita lihat kan memang masih ada level-level teknikal ya 7050 katanya 7050 7100 ini bisa jadi support kuat katanya kan untuk menahan pergerakan indeks kita gitu ya. Nah, tapi sebelum kita banyak ngomongin teknikal nih, Bro Kevas nih, kalau biasa kenaikan-kenaikan suku bunga kayak gini tuh ini kan memang bukan yang pertama ya untuk kenaikan suku bunga. Nah, kalau yang Bro Kevas lihat setiap kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga, apa sih sebenarnya dampaknya untuk equity market kita? Oke, aku bahas dari segi fundamental dulu kali ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya dampak dari kenaikan suku bunga itu apa sih? Jadi kenaikan dampaknya yang pertama adalah ya kredit itu pasti makin mahal. Nah, kalau kredit makin mahal, artinya kan banyak bisnis yang pinjam uang, beban keuangannya meningkat gitu. Nah, kalau bisnisnya keuangannya meningkat, otomatis bisnisnya naikin harga. Nah, kalau bisnisnya naikin harga, kita sendiri yang konsumen yang koar-koar kok pada naik harganya gitu. Jadi memang sebenarnya kebijakan menaikkan suku bunga itu biasa tujuannya adalah untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan terlalu cepat tapi dilambatin sedikit. Nah, jadi dampaknya pertama itu beban pasti akan meningkat. Kemudian yang dari segi yang suka minjem. Ya, nah yang suka minjem ini yang bahaya. Ya, misalnya kalau teman-teman punya KPR, punya kredit kendaraan, atau perusahaan yang utangnya banyak banget. Nah, apalagi bunganya yang floating. Bunganya bisa naik turun sesuai dengan suku bunga. Nah, itu pasti juga beban keuangannya akan
makin tinggi. Ya, jadi itu dampak dari segi fundamentalnya dulu. Nah, kalau fundamentalnya kenaikan suku bunga ini kelihatannya kok banyak sisi negatifnya ya, makanya di market kadang kenaikan suku bunga itu responnya nggak terlalu positif. Ya, karena bisnisnya tidak bergairah artinya. Kalau bisnis bergairah, ya tidak bergairah, mungkin investor jadi nggak terlalu mau lah invest, hati-hati dulu dan segala macam. Tapi bukan selalu berarti naik langsung jelek ya, enggak. Karena gini, karena kalau kita ngelihat suku bunga mungkin 10 tahun yang lalu, itu masih jauh lebih tinggi daripada sekarang, loh, gitu kan. Suku bunganya sempat 8%-an gitu, 6-7%, sekarang kita masih 4%-an, jadi naik sih naik, cuma ya belum setinggi itu juga yang sampai ekstrim banget gitu. Jadi ya balik-balik lagi kalau perusahaannya bisa ngimbangin, ya harga sahamnya pun juga pasti juga masih bisa bertahan. Kurang lebih gitu ya. Oke, 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 paham. Ini gambarannya sebenarnya gimana ya? Sederhana banget ya. Ini alurnya diceritain sama Bro Kepas, Hmm. tapi ini sangat mudah dimengerti dan pasti akan bisa langsung berdampak juga ya. Kita bisa kira-kira dampaknya nanti ke kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah, Bro Kepas, tapi kan Ya, ini, nah ini sebelum kita masuk lebih jauh nih ke tema kita hari ini, saya pengen kenalin Bro Kevas dulu nih ke Cuan Troopers kita pada malam hari ini kan. Bro Kevas ini adalah co-founder ya. juga dari Stock Up Indonesia. Boleh nggak nih diceritain apa sih Stock Up Indonesia itu, berperan di bidang apa gitu untuk membantu para Cuan Troopers? Oke, jadi ya sebenarnya ini komunitas atau platform pembelajaran lah. Jadi Stock ini saya bikin bersama partner saya, namanya Bro Andika Sutoro Putra. Jadi kita ngajarin tentang strategi investasi. Yang kita ajarin tentu yang kita lakuin gitu. Memang gayanya agak, nggak semua investor gayanya sama. Jadi kita uh, sharing apa yang kita lakuin lah. Nah, kalau di startup sendiri, kita kebanyakan memang ngajarinya fundamental. Jadi kita percaya bisnis, kita harus pahami bisnisnya lah. Kulit-kulitin dalam-dalamnya kita bedah, kita ngerti. Nah, itu pasti bikin investasinya jadi lebih tenang. Nah, selain itu kita bikin juga event mingguan. Nah, ini barusan bro, gua baru kelar ngajar di Stock Up. Nah, biasanya tiap hari Sabtu Kelas sih, apa cuma tuh? hari ini update market aja, update market sama kasih-kasih watchlist lah. Hari ini kita Oh, tadi banyak oke. ngomongin tentang red issue segala Mantap. macam gitu. Jadi 8:30 baru kelar langsung IG Oh, live gitu. Jadi memang tiap minggu kita ada wis. sharing session lah gitu. Mantap, seru banget ya bareng Bro Andika. Wah, dulu saya juga sering ini nih, sering interview si Bro Andika waktu masih di media, Iya, waktu masih di CNBC. masih di Wah, media ya. mantap banget. Iya, iya, iya. Seru banget, seru banget, seru banget. Oke. Nah, ini kalau kalau apa namanya dari Startup Indonesia itu apakah mengcover semua sektor gitu, indeks? Apa hanya IHSG aja atau mungkin global market juga atau ada pasar currency juga gitu, forex juga di cover, Bitcoin atau hanya IHSG aja? Enggak sih kalau stock up kita fokusnya ke saham Indo aja. Oh, Saham fokus Indo. ke Indo ya. Oke. Oke, Ya, siap, siap. Saham merah putih. saham Oke, merah Bro Kevas. putih. Kita balik lagi ya kalau gitu ke tema kita pada malam hari ini, emiten yang menarik di kala suku bunga yang lagi naik nih. Apakah kalau suku bunga naik ini langsung kita boleh bilang oke, emiten perbankan yang paling menarik? Oke, sebenarnya perbankan, yes, menurut saya bukan yang paling menarik, tapi tetap menarik lah, ya, karena perbankan ini selalu bisa adjust, ya, dia depositonya tetap rendah, gitu kan, bunga kreditnya ditinggiin. Ya, cuma ya secara bisnis model pas perbankan mau naik turun bisnis tetap oke lah. Cuma memang kan kalau bunganya kemahalan, tentu mungkin marginnya tinggi tapi jumlah customernya nggak banyak karena nggak ada yang berani ngutang kan takut gitu. Coba kemarin itu saya ada kesempatan untuk ngobrol sama salah satu direktur perbankan swasta ya yang warna merah, swasta mungkin kedua atau ketiga terbesar lah gitu, yang warna merah pasti teman-teman tahu lah. Nah dia bilang sih
Kalau misalnya suku bunga dinaikin sama Bank Indonesia pun, bank itu kebanyakan nggak langsung bisa naikin juga. Jadi kemungkinan besar yang kita lihat di perbankan itu dalam beberapa waktu ini eh, marginnya nggak bisa langsung tinggi karena suku bunga naik langsung marginnya tinggi, nggak bisa, karena mereka juga tetap harus hati-hati supaya nggak banyak nasabah itu yang gagal bayar gitu, karena sekarang kondisinya lagi susah. Jadi kalau bunganya langsung ditinggiin, nanti banyak yang keluar-keluar. Jadi strategi mereka lebih meskipun suku bunganya naik, tapi naiknya ditahan nggak secepat itu. Katanya sih gitu strategi mereka. Tapi untuk perbankan sih memang yes, nggak usah diraguin lagi. Mereka mau naik turun suku bunga tetap cuan lah itu mereka. Mhm. Oke, mungkin bahasa apa ya namanya ya? Bahasa keren keren dikitnya itu secara gradual, ya. Pelan-pelan Ya, bakal dinaikin ya suku bunganya ya. pelan-pelan Nah, mereka dinaikin. berarti Bener, bener, bener. eh, eh, berarti ke depan kita akan ngelihat ya Bank Indonesia ini naikin lagi sampai akhir tahun gitu ya kurang lebih ya. Nah, itu dia kayak yang saya bilang di awal. Mau analis Heeh. bilang kayaknya bakal dinaikin, nggak ketebak sekarang itu. Mereka Iya, tuh iya, iya, cukup bener, lihai. bener. Misal, banyak Heeh. kebijakan sebenarnya nggak ketebak. Misal yang kayak gini lah, kita di prank, pasti inget lah. Yang pertama nggak naik, turbo yang turun. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan, pertamaxnya dinaikin. Dikira nggak jadi naik, ternyata naik. Kan macam mereka tuh sekarang kayaknya cukup lihai lah bikin-bikin update begini. Nggak ketebak gitu. Ya cuma kalau saya Iya, melihat, iya, iya. saya apresiasi mereka cukup lihai lah, pinter. Gitu. Hmm, Jadi oke, oke, kalau oke. saya nggak mencoba untuk memprediksi wah bakal naik 2 kali lagi atau gimana. Saya fokus ke kinerja perusahaannya aja. Iya, 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 bener. Mending back to basic ya. Kita selain ngelihat update dari makronya seperti Cek cek apa, kita juga ngelihat apa pengaruhnya langsung kepada emiten-emitennya. Iya, siap, siap. Aman, aman. Kedengeran, kedengeran. aman ya, sip, oke. Okay. Iya, nah, eh iya, iya. Nah, kalau kalau gitu tadi kan Bro Kevas bilang perbankan tetap menarik, tapi bukan yang paling menarik. Jadi sebenarnya yang paling menarik apa sih ini? Sektor apa nih yang paling menarik nih kalau suku bunga tinggi? Oke, sebenarnya mungkin nggak terlalu ada hubungannya sama suku bunga. Cuma mungkin yang sering dengerin saya ini cukup klasik lah. Ya, saya sebenarnya Heeh. jagoannya tetap dari sektor komoditas. Ya, komoditas Ah, ini di tengah kondisi ekonomi yang serba susah, suku bunga naik, inflasi, dan segala macam, komoditas ini, terutama kayak batu bara, nikel, itu yang mereka nggak punya pengaruh langsung gitu. Mereka heeh. cash rich. Artinya cash rich adalah utang nggak banyak, ya kan? Jadi pinjaman mau bunga naik turun mereka udah nggak peduli, ya kan? Nggak kena dampak. Heeh. Kemudian mereka penjualan ekspor. Oke, rupiah Heeh. melemah segala macam, mereka tetap bisa nikmatin karena mereka mainnya ekspor. Ya, jadi komoditas-komoditas ini nggak terlalu kena dampak dari kenaikan suku bunga yang signifikan, tapi mereka cukup bisa outperform the market gitu. Jadi saya sih masih Hmm. favoritnya saham-saham yang eh, coal itu saya masih suka, nickel itu juga saya masih suka gitu. Oke. Kok berarti tetap ya primadonanya tetap di komoditas gitu ya? Karena bener sih ya logikanya apa namanya tadi kata outperform itu yang sebenarnya yang jadi kunci ya. Kinerja mereka Ya, itu bisa mengalahkan kondisi market saat ini, artinya ya berarti mereka bisa tetap untung walaupun suku bunganya ini mendadak naik gitu ya betul, setelah betul. pandemi. Soalnya kan yang menjadi kekhawatiran banyak orang kemarin itu adalah kita tuh lagi recover gitu ya. Takutnya lagi recover suku bunganya dinaikin jadi kaget gitu ya. Karena ini juga tadi udah sempat disinggung nih sama Bro Kevas. Nah, tapi sebelum kita ke sektor emiten-emiten komoditasnya itu yang menarik-menarik, saya pengen tanya nih untuk yang perbankan sendiri. Ini yang paling diuntungkan ini yang seperti apa sih kalau kita ngelihat ke perbankan ini, Bro Kevas? Apakah balik lagi Oke, ke yang big cap atau kita fokus yang small cap atau bank digital aja deh?
Oke, nah bentar ya, saya buka data juga nih biar nggak salah ngomong. Takut salah ngomong Iya, nanti. siap. Cuma kalau observasi ya, ini teman-teman bisa cek. Kalau saya melihat ya dari data, beberapa bank Mhm. yang eh, performance-nya tinggi, itu justru datang dari bank yang UMKM-nya itu banyak. Saya juga Mhm. agak kaget juga melihatnya, karena misalnya kayak Bank BRI sama Bank Mandiri itu yang pertumbuhannya itu paling cepat dibandingin BCA sama BRI di kuartal 2 kemarin. Ya. Mhm. Jadi kalau saya ngelihat kenapa, karena segmennya si Bank BRI sama Bank Mandiri ini, kalau Bank BRI kan memang terkenal dengan retail-retail UMKM, kredit mikro dan segala macam. Dan Iya. Mandiri pun juga lagi ekspansi ke arah sana gitu. Bank Mandiri ini cukup banyak korporat, tapi mereka lagi ekspansi juga ke sektor mikro. Nah, kalau saya lihat Mhm. itu yang pertumbuhan kreditnya masih lebih bagus dibanding yang lain. Jadi kayaknya kalau perbankan semuanya bagus, tapi yang lebih banyak sektor mikronya ini masih seksi. Karena kalau saya ngelihat ya uh, UMKM di Indonesia tuh juga meskipun sekarang inflasi lagi naik, tapi masih masih bergairah juga gitu untuk bisnis-bisnis Mhm. kecil, bisnis rumah tangga. Kalau kita ngelihat lah sekarang lah, saya sih belum 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 ketemu ya orang atau teman saya yang bilangnya ya bisnis susah, tapi nggak ada yang bisnis gua sampai tutup banyak, gitu kayaknya jarang gitu. Jadi Mhm. secara sektorialnya juga Benar. sebenarnya masih bergairah. Dan gini bro, kalau gue tuh sempat mikir, Mhm. kan bisnis apa yang diuntungkan? Iya. Sebenarnya tuh kita bisa nebak bisnis consumer tuh diuntungkan, tapi agak lama. Kenapa? Karena gini, ketika semua inflasi naik nih, mereka itu udah naikin harga bro, ya kan? Kita udah Mhm. terbiasa lah beli barang mahalan dikit, udah paham. Nanti ketika kondisi pulih, costnya udah nggak tinggi lagi, kita udah kebiasaan dengan harga tinggi, gitu. Akhirnya mereka ngebut lagi. Nah biasanya Hmm. gitu. Nah jadi kalau Iya, sektor iya, apa iya, yang iya. diuntungkan, soon or later tuh consumer. Sekarang kan consumer ini terpuruk semua bro, kasihan kan? Mhm. Ya bangsanya Betul, betul. Unilever lah, Sido muncul, S Hardware, wah kasihan deh mereka. Cuma yang Mhm. kayak Mhm. gini-gini, kalau kita yakin, itu juga menarik bro, gitu. Apalagi kalau Mhm. dikasih harganya murah. Nah, Mhm. itu mungkin bisa jadi simpanan buat 2-3 tahun ke depan. Iya, Karena pasti iya. balik pulih lagi lah. Iya. Bener loh ini Bro Kevas, ini saya sambil ngecek-ngecek juga kan. Ngelihat S Hardware gila ya, 5 year low loh. Iya, Rp650 ini harga terendah 5 tahun terakhir loh. Sadis ini Bro. betul. Ini Ya, apakah kita ini apakah uh, karena sentimen yang berjalan aja atau ada sentimen internal sebenarnya? gak ada internal sih kalau saya ngelihat sih memang kayak kinerjanya memang turun. Jadi Heeh. eh, harga sahamnya terpukul lah gitu. Heeh. Cuma kan selama ini Betul. memang kayak Unilever sudah muncul atau Mayora, Hardware ini kan Heeh. perusahaan yang tidak pernah dijual murah Iya, sebenarnya. Dari dulu pasti betul. jualnya Setuju. premium. Nah, kapan Heeh. dikasih kesempatan murah adalah ketika ya ini makronya lagi jelek, Heeh. tiba-tiba kinerja mereka juga lagi runtuh, tapi seenggaknya mereka punya, yaitu harus cari yang punya, kalau bahasa fundamental istilahnya MOAT, ya, competitive Hmm. advantage. Supaya kalau Oh, oke. bisa recover, mereka akan tetap jadi juara lagi. Nah,